Oke, jadi hari ini gue pengen cerita-cerita aja tentang bikin network API. Eh, Pasti pada di app-nya, kalian semua yang kalian bikin pasti pada ini ya bikin lah. Pasti app-nya itu connect ke suatu server sekarang. Zaman sekarang kan ada yang udah bilang juga, zaman sekarang itu app-app itu cuma CRUD app, create, read, update, and delete sesuatu dari server kan itu. Itu kan basic ya. Jadi kayak Twitter atau Pinterest atau apa itu semua kan cuma connect ke server, ambil data, write data, delete atau update. Tadi seperti yang pada teman-teman bilang semua pada pakai Alamo Fire. Jadi nanti di sini gue juga pakai Alamo Fire. Yang pengen dibikin ini. Jadi misalnya gue bikin API server nih ya, pakai Strapi. Ada yang udah pernah dengar Strapi belum? Tak pernah. Jadi Strapi itu open source headless CMS. Ini enak banget sih. Jadi kalau bikin CMS itu content management system ya. Jadi kayak mau bikin blog atau e-commerce website, pakai Strapi itu nggak perlu banyak codingnya gitu. Jadi udah di-handle, bisa langsung ada automatic usernya, ada authentication, terus kita langsung dapat API-nya juga gitu, API server. Jadi ini yang udah gue bikin. Jadi cuma ada dua sekarang, ada user sama post. Jadi nanti ceritanya kayak blog gitu ya. Ada title-nya, ada author-nya, sama ada body-nya nanti. Jadi enaknya Strapi ini juga langsung kita bisa dapat gimana sih? Swagger-nya. Kalau Swagger ada yang belum pernah dengar? Di Swagger itu kayak dokumentasi ya buat API. Jadi postnya itu servernya nanti di localhost port 1337. Terus untuk dapetin semua post tinggal kirim get, path name-nya post gitu. Terus bisa ada limit, sort, start dan lain-lain. Terus bisa langsung dicoba juga di sini. Untuk misalnya bikin new post, create new post kayak gini. Jadi nanti app-nya itu gue pengen cobain nanti. Di sini ada juga role ini buat user permission, buat login. Ini untuk login ada path-nya auth local, metodenya post. Buat register juga ada. Jadi app itu nanti kita login, habis login kita ambil list of post ya. Jadi mestinya nanti ngebalikin mana tadi? Yang ini gitu. Nah, kalian tuh biasanya gimana kalau dikasih tugas itu kayak gitu ya? Jadi app-nya mesti bisa bisa login terus nanti nge-fetch post. Kalau gue biasanya bikin kayak API client gitu ya, contohnya. Misalnya kita bikin di sini new file API client gitu. Oh, ini di project ini udah gue tambahin dependensi Alamo Fire. Terus ini targetnya iOS 15 ya, soalnya gue mau pakai async await. Ini iOS 15. API client. Nah, biasanya apa ya? API client itu jadi walaupun nanti kirimnya itu pakai Alamo Fire, kita request kirimnya pakai Alamo Fire, tapi kita kasih abstraksi di atasnya gitu supaya nggak terikat benar-benar sama Alamo Fire. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ada framework baru gitu yang lebih simple atau lebih keren, nanti kita bisa tinggal swap Alamo Fire-nya, tapi dari API untuk connect ke servernya nggak ada yang berubah gitu. Jadi implementasinya aja nanti yang berubah. Ini pengen gue tunjukin dulu. Jadi kan dari app ke server ya. Nah, untuk ngirim data itu kan sebenarnya ada komponennya itu ada 3 gitu. Ada request, ada response nanti yang dari server. Nah, di tengahnya itu kan ada kayak tool-nya gitu yang buat ngirimin si request ini gitu untuk terus dapetin response dari server. Nah, di tengahnya ini kan bisa apa aja nih, bisa Alamo Fire atau pakai URL CSS langsung atau pakai yang macam-macam, ada yang lain mungkin.
gitu. Nah, yang request ini kan ini kalau kita lihat dari Swagger-nya, request itu kan terikat gitu ya. Jadi untuk dapetin post, request-nya itu harus method get, harus path name-nya ini, terus bisa ada query string, kayak gitu. Nah, kalau terus ini terikat dengan responsnya kan ya. Jadi kalau lu kirim request ini, responsnya itu pasti yang kayak gini kan ya. Nggak mungkin nanti responsnya yang lain gitu, kecuali kalau error ya. Kalau error mungkin ada beda, nggak ada kosong gitu misalnya. Atau biasanya sih kalau yang standar, servernya bakal ngasih ngirim errornya apa gitu. Misalnya kalau data yang nggak ada jadi 404, atau kalau butuh authorization 403 gitu biasanya. Ada HTTP status code-nya nanti. Nah, jadi si request sama response itu kan sebenarnya terkait gitu ya. Dia kalau request-nya ini, responsnya pasti kayak gini bentuknya. Ini Om. Jadi misalnya biasanya kan kita butuh base URL-nya ya. Base URL-nya itu localhost tadi 1337. Nah, pertama tuh gue bikin protokol dulu. Gitu. Protokol API request misalnya. Protokol API request itu tadi kan kita butuh path name ya. Path name-nya string. Ini kita get aja gitu. Jadi nggak usah di set. Jadi hanya bisa di get. Terus kita method. Oh, ini gue import dulu Almafire. Yang gue suka sebenarnya dari Almafire itu sebenarnya ini sih, helper-helpernya. Jadi kayak banyak, misalnya dia di Almafire itu ada HTTP method. Jadi ini juga get. HTTP method kan ada apa aja? Coba kita lihat. Ada connect, delete, get, head, post, put, dan lain-lain. Itu jadi udah dibikin abstraksinya sama Almafire. Jadi nggak perlu pakai string gitu. Terus content type ya biasanya ya. Tapi ya kita pakai standar nanti JSON aja. Nah, terus request itu kan kalau post biasanya ada isinya ya, ada body-nya gitu. Body itu kan data yang dikirim ke servernya gitu. Jadi mungkin nanti ada body. Body-nya itu bakal ini juga get. Nah, tapi body-nya itu biasanya kan udah jelas gitu formatnya apa ya. Misalnya contohnya kalau mau bikin new post, create new post. Body-nya tuh kan kalau mau bikin new post tuh harus ada title, harus ada body, harus ada author, dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak strukturnya tuh udah jelas properti-propertinya. Nah, karena ini protokol, jadi kan kita pengennya nanti body-nya tuh bisa macam-macam ya. Kalau untuk bikin new post, bentuknya post gitu. Kalau misalnya bikin nanti ada tag atau user, bentuknya user. Nah, kita di sini pakai apa ya namanya, associated type kalau di sini protokol. Request data. Ini harus codable. Jadi si request data ini bisa apa aja nanti, terserah. Tapi harus confirm ke protokol codable. Maksudnya supaya jadi bisa di-convert ke JSON ya. Terus ini buat nanti sih, ini buat nge-handle kalau misalnya untuk upload sesuatu, upload file, biasanya itu kan pakai multi-part. Itu ini nanti aja deh. Nah, ini request, dia bakal punya request data mungkin kalau untuk post. Terus kan tadi yang gue bilang, si request itu selalu terikat gitu ya dengan suatu response. Jadi kita bikin kayak gini dulu. Jadi nanti apapun yang confirm ke API request itu harus nge-define request datanya dan harus nge-define response-nya jadi bakal kayak apa. Gitu. Nah, contohnya misalnya kita punya model ya, tadi untuk yang post, kita bikin file baru. Post.swift. Post. Jadi post itu nanti kita punya ID, punya title, terus punya body-nya apa, isinya apa,
Sama nanti siapa yang ngebikin si author. Oh, ini belum ada user. Coba kita bikin user dulu. User itu yang simple aja. Nanti dia punya ID integer, terus ada username-nya sama emailnya apa. Tuh, cannot find user. Yuk, succeed. Ya, oke, itu API client. Nah, terus salah tuta. Lama nyekel kok hati-hati Bang. kenapa? Tadi kenapa ya? Ya, mekodasi. Siapa tadi itu? Ail ya? Ya Bang, sorry. Oke. Nggak apa-apa. Kirain nanya. Nah, terus kita udah punya protokol API-REST. Coba kita bikin gitu ya, concrete type-nya gitu. Misalnya kita bikin post request. Jadi kita bikin pakai struct request. Ini dia confirm ke yang API request tadi. Nah, ini mestinya Xcode bakal complain does not conform. Coba kita tambahin semuanya. Nah, ini jadi kita harus ngasih tahu request datanya apa sama response-nya apa gitu ya. Nah, response-nya itu kan kalau kita ngirim ini kita coba post request. Jadi maksudnya nanti bakal ngambil banyak post. Jadi nanti kita bakal dapat array of posts ya. Itu kan. Terus path name-nya kan untuk ngedapetin array of posts kita itu ini ya, /post gitu. Terus ini dia perlu ini coba dihapus dulu. Bentar, mana tadi maksudnya saya kurangnya. Response, oke. Quest data, oke. Nah, pada tahu kan kalau yang belum tahu, jadi ini kan protokol. Protokol itu bisa di-extend. Kalau kita extend protokol, suatu protokol itu kita terus bisa kasih kayak default value-nya gitu ya. Jadi misalnya untuk responsnya by default misalnya nggak ada response gitu, kosong gitu misalnya kita kasih empty response. Nah, empty response ini kan belum ada nih. Kita bikin dulu mana empty response. Jadi misalnya struct empty response ini codable tapi kosong gitu. Jadi misalnya mungkin nggak ngabalikin apapun datanya. Nah, terus metodenya misalnya kita kasih defaultnya get. Terus body-nya empty body gitu ya misalnya. Empty body-nya kita bikin di sini. What the hell? Terus content type. Nah, content type tadi yang gue bilang kita default ke JSON aja. Application JSON. Oke. Terus apa lagi ya? Yang respon. Okay. Nah, sekarang kita udah punya post request,
terus dia responsnya nanti bakal array of post, terus path name-nya post. Nah, sisanya yang lain udah ngikutin dari yang ini aja, default-nya gitu. Metodenya jadi otomatis get, terus content type-nya otomatis application JSON gitu. Dan apalagi request data, terus body-nya otomatis langsung jadi nil. Kan karena ini bakal get method, dia nggak perlu body. Tuh. Nah, kita udah punya request-nya sekarang. Request-nya juga udah terikat dengan response-nya gitu. Sekarang kita butuh yang di tengahnya tadi yang untuk ngirimin datanya ini ya, untuk ngirimin request-nya ini. Nah, itu gue bikin another protocol gitu ya. Misalnya namanya fetch capable. Jadi protokol ini bakal ngapain sih nanti yang implementasi, dia perlu punya fungsi yang namanya fetch gitu ya. Fungsi yang namanya fetch, terus bakal nerima request. Request-nya kita pakai yang dari framework URL request. Terus bakal di-decode ke apa gitu ya. Ini ngambil post ini, array of post, isinya kan ID, title, body gitu. Nanti ini perlu di-convert ke structure post tadi yang kita udah punya gitu ini. Nah, di-decode ke apa gitu. Kalau untuk post ya kita pengen di-decode ke post ya. Tapi kalau misalnya, ini kan karena ini protokol, kita pengennya lebih generik gitu. Jangan cuma ke post, nanti mungkin bisa ke user atau ke apa yang lain gitu. Nah, itu gimana? Ini pakai generic namanya. Jadi, si fetch ini punya apa ya, generic type gitu, response type. Dan ini harus decodable karena nanti perlu di-convert ke modelnya tadi. Nah, di sini decode to response type dot type gitu. Terus karena ini gue pengen pakai IS15 yang async await, jadi ini dia bakal sebagai async function dan bisa throws juga gitu. Ada kalau error nanti dia nge-throw something, nge-throw error gitu. Itu kita pakai fetch dulu ya. Nah, terus kita sekarang bikin yang si API client-nya itu. API client itu ya cuma kelas aja gitu. Terus kita punya function fetch ini yang bakal dipanggil sama app-nya gitu. Jadi misalnya kalau pas ngeklik login button mesti nge-fetch request login gitu. Nah, itu ini yang bakal dipanggil fetch. Ini async juga. Nah, si API client ini misalnya untuk nge-fetch post, berarti kan nanti bakal nerima request-nya itu si tipe API request kan. Jadi kalau untuk ngambil post tadi bakal API di sini request-nya bakal post request gitu. Request. Tapi ini bakal nanti dipakai juga yang lain, jadi kita pindah ke sini ya. Sorry. Misalnya ada request, tipenya API request, jadi dibikin generic juga. Async terus. Nah, untuk request ini nanti dia bakal ngebalikin response tertentu kan. Response itu kan sebenarnya udah di-define tadi di dalam protokol tadi ya. Jadi untuk tiap API request ada respons yang terikat tertentu gitu. Terus misalnya kita punya fetcher-nya tadi untuk fetch capable. Private let var atau fetch ya? Let var aja deh. Ini fetch capable. Nah, di dalam fungsi fetch ini, kita bikin request-nya, yang beneran yang bakal dikirim gitu ya. Jadi, pertama kita bikin URL-nya dulu. URL-nya itu di-combine base URL sama path name-nya tadi apa.
Terus kita bikin URL request. URL requestnya ini yang framework dari Apple ya, dari URL yang ada tadi. Nah, terus kita kasih URL requestnya, metodenya apa yang mau dipakai. Terus headersnya kita tambahin content type-nya, request.content type. Nah, terus tinggal dikirimin pakai si fetcher yang bakal kita pakai gitu ya. Terus self fetcher single request go to request.response. Cannot convert. Mana salahnya? Oh, mesti pakai self. Yuk. Kok masih error? Request.response. Bentar. Gue salah di mana ya? Request.response. Oh, response type. Ini lupa. Jadi sekarang ini belum bisa ngapa-ngapain karena si fetchernya kita belum ada. Kita masih kosong, masih protokol ya. Nah, sekarang kita mau pakai si Alamo Fire. New file. Kita bikin Alamo Fire fetcher gitu ya. Alamo Fire fetcher. Ini harus conform ke fetch capable tadi. Gimana? Kok nggak ada error ya? Nah, nggak ada error. Tambahin protokol stop. Sini kita import Alamo Fire. Nah, kalau di bagian ini pasti pada tahu semua. Alamo Fire itu kan makanya tinggal gini doang ya. Request AF ya, AF request. Nah, sekarang Alamo Fire itu belum support async await. Jadi kalau mau pakai Alamo Fire sekarang kan kalau nggak pakai completion handler sama combine ya. Nah, kalau mau pakai async await kita perlu ubah dikit. Jadi kalau udah yang pernah baca ada yang namanya method ini with cek. Jadi kayak kalau yang pernah coding di JavaScript ada yang namanya promise kan ya. Nah, kalau di sini di async await dia pakai with check drawing continuation. Nah, di dalamnya baru kita lanjutin si Alamo Fire-nya tadi. Itu kan ada response decodable kalau nggak salah. Response decodable off. Response type. So, ini responsnya apa?
Jadi kalau switch dulu. Response result ya. Kalau sukses data. Kalau sukses data kita continue continuation to resume. Si datanya apa? Kalau fail, kok ada failure? Salah. Itu case-nya di luar switch-nya. Iya, kebiasaan. Failure, errornya apa ya? Continuation, resume, throwing. Kita throw errornya. Tuh. Cannot convert value response type to decoded response. Kenapa dia nggak mau? Checking conditions. Response type to self. Success. Dia nggak mau ya? Kayaknya returnnya kan harusnya result bawaannya AF ya? Iya bukan sih? Response.result Enggak. Sukses. Ya, yang data itu tipenya apa? Ini bukan yang udah di decoded ya, response type kan? Iya. Beda ini ada benar response type. Nah, sebentar. Kok ini dicontekan gua berhasil? Ya, is good because type async throws response type set decodable correct. No response type self. Switch response. Okay, sukses. Continuation. Oh, ini salah. Returning. Ya. Jadi continuation itu kalau sukses resume returning bukan with, salah tadi. Kalau ini terus error throwing. Nah, ini yang kita bakal pakai ya, API client. Jadi kita kalau mau nggak perlu ditulis berkali-kali, kita langsung aja pakai kasih default value. Jadi kalau initnya nggak pakai fetchernya dikosongin, dia otomatis langsung pakai yang Alamo Fire Fetcher ini. Jadi si ini bakal Alamo Fire Fetcher. Gitu. Nah, kita coba pakai. Oh, ntar dulu satu lagi. Kalau login mana login? Login. Ada. Lokal login itu. Nah, ini satu bug dari Strapi untuk Swagger-nya dia masih ngaco. Nggak semuanya lengkap. Ini gua kemarin udah bikin di Insomnia. Kok Insomnia ini lambat? Insomnia ini kayak Postman untuk ngetes API request ya. Jadi login itu dia perlu identifier, ini emailnya apa, sama passwordnya apa. Terus nanti dia ngebalikinnya kalau bener ada JWT-nya, terus ada usernya. JWT itu JSON Web Token ya. Jadi kayak key-nya untuk yang kita pakai di setiap request yang kita kirim. Usernya dan lain-lain. Tapi ya kita butuh JWT-nya aja ini untuk autorisasi request. Jadi request-nya itu mesti ada identifier sama password, response-nya nanti bakal dapat JWT. Nah, kita bikin satu lagi di sini misalnya model
auth data gitu ya. Auth data tadi cuma butuh JWT doang. Nah, di sini satu kali lagi kita bikin login request. Login request kita copy aja yang ini. Nanti namanya login request. Login request itu balikinnya tadi bakal auth data. Path name-nya /local. Tuh. Metodenya get. Ini metodenya post ya, berarti harus kita ganti. Metodenya post, ya itu aja. Oh, body-nya import alamo. Body-nya kita nggak mau empty body kan, kita maunya misalnya kita bikin dulu ini login data identifier itu identifier sama password. Login data. Nah, login datanya nanti kan di-supply dari aplikasinya gitu ya. Misalnya dari usernya pas masukin identifier, masuk password, terus login. Berarti itu kan dari user. Nah, ini kita misalnya kita kasih satu property login data. Nah, ini yang kita bakal balikin di body. Tuh. Jadi kita udah punya login request, bakal dapetin auth data dan butuh login data. Jadi misalnya di sini di async await itu ada namanya task. Jadi si tasknya ini bakal di-execute pas si content view-nya appear on screen ya. To catch. Apa tadi API client. Misalnya kita butuh login data. Login datanya itu saya tadi password 2. Datanya nanti yang si JWT-nya tadi. Jadi tinggal pakainya API client. Kita bikin API client instance. Terus kita fetch. Oh, login datanya baru. Login request itu gitu. Ini login request. Terus karena ini pakai async await, masih try await. Await. Pedes banget nih Bapak. Alah. Coba ya, ini kita ada auth datanya, kita print. Ini Bapak besok mau sarapan kayak tadi lagi, tapi nggak punya rotinya. Oke, ini coba kita run ya. Jadi mestinya pas si text alert-nya muncul, ini ke execute, kita bikin login data, terus kita bikin request, nah terus kita fetch, kita kirimin si loginnya ini. Mestinya sih nanti dapat JWT-nya. Coba kita lihat. Key not found, connection refuse. Ini jalan lokal. Picture.
Kita coba pakai debug. Debug. Post localhost ini benar semuanya. Decoding failed, no JWT keys. Okay, not found. No validation JWT into the parameter. Local. Ini ada JWT di sini. Post. Data. Request.meta ini udah benar. Kelupaan. Ini badinya tadi nggak dikirim ya. Jadi kalau si request ada badinya nggak nil ya. Kita convert dulu. Terus encode request.body. Jadi yang ini badinya nggak kekirim nih dia, makanya error. Apalagi errornya sekarang masih yang sama ya. Ntar ini dia masuk ke sini nggak sih? Nggak masuk ke sini. Requestnya kok no. Login request. Login data ini benar nih. Post apa alias response identifier password string codable body login data return to login data request body login coba request oh. Ada nih udah login data oh badinya kok masih dia empty body ya? Kenapa badinya masih empty body? Oh ini mestinya tuh. Oke, badinya ada sekarang. Nah, bisa akhirnya loginnya sekarang dapat datanya apa? JWT, ada JWT-nya.
Terus kalau udah dapat loginnya, kita coba ambil pause-nya ya. Pause-nya itu kita kayak tadi mesti bikin post request. Post request itu nggak butuh apa-apa, karena dia di dalamnya cuma butuh path name-nya aja yang udah kita define di sini, dan responsnya pasti array of post. Nggak perlu ada input dari user atau dari manapun ya. Nah, terus post-nya tinggal pakai try await lagi, API client, fetch, post request. Coba kita bikin post. Nah, kita dapat semua post-nya juga. Tuh. Jadi dari sisi kalau mau upload file data gitu sebenarnya ada sih, udah gue siapin, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Ntar gue share aja code-nya. Gue pengen nunjukin sebenarnya ini, jadi dari sisi aplikasinya kan dia cuma perlu bikin request terus dikirim gitu ya. Dia nggak perlu tahu gimana cara ngirimnya. Jadi benar-benar separate of concern. Terus yang pengen gue tadi kan di judul slide-nya itu kan ini ya, testable, strongly typed, sama predictable. Jadi strongly typed maksudnya kayak login request gitu. Butuh datanya apa aja itu jelas gitu. Jadi si identifier tipenya string dan password itu tipenya string. Jadi kalau ada misalnya salah, ada yang misalnya typo gitu, ini pasti gagal kan jadinya. Terus predictable itu maksudnya jadi si login request itu kan pasti dapat auth data gitu. Jadi nggak perlu bingung-bingung itu ini si login request nanti bakal dapat apaan gitu balikin. Dan jadi udah terikat gitu, si login request pasti dapat auth data, nggak mungkin yang lain. Nah, satu lagi yang pengen gue tunjukin itu testable. Testable itu kita bikin tes gitu ya. Jadi di sini karena tadi kita API client-nya itu kita bikin supaya fetcher-nya itu bisa apa aja kan ya. Jadi nggak terkait sama alarm of fire. Jadi ini bisa kita ganti mau pakai natural session atau apapun, asal si fetcher-nya itu dia confirm ke protokol fetch capable. Nah, pas ngetes, kalau kita mau ngetes si request-nya aja, kita nggak perlu pakai alarm of fire gitu ya. Jadi misalnya kita mau ngetes login request tadi. Misalnya ada sample response. Sample response-nya kita ambil dari yang sebelumnya. Coba aja. Bentar ya, tes login. Nah, terus nanti itu kita expect-nya ngedapetin auth data kan ya, auth data yang isinya dari sini. Nah, karena kita coba pengen mastiin gitu. Tujuan tesnya apa sih? Kita pengen mastiin kalau si login request itu bakal connect ke path name ini, terus misalnya metodenya pasti bakal post dan bakal balikinnya auth data gitu ya. Kita perlu bikin kayak apa ya namanya test fetcher gitu ya. Kayak dummy fetcher gitu. Dummy fetcher ini harus confirm ke protokol. Nah, kita coba ini. Di sini misalnya kita dummy response string.
Ini defaultnya kosong, terus kita expected path name-nya apa gitu misalnya. Ini kosong juga dulu untuk sementara. Terus misalnya kita juga expect bisa bakal ngetes buat ada error atau enggak. Nah, kalau ada error, expected error, ini kita throw langsung errornya. Terus kita cek di sini path name-nya. Jadi kalau nanti ada path name, terus kita cek si misalnya string expected path name. Kita cek si request yang masuk nanti itu path-nya ada sama nggak dengan path name atau nggak. Kalau nggak ada, kita throw NS error aja. Nah, terakhir kita ini gue bikin satu dummy decoding. Try dummy decoded to. Jadi dummy response itu kita bikin dummy data, terus kita decode ke type-nya apa, terus kita balikin. Nah, jadi di sini kita tinggal bikin fetcher-nya, test fetcher. Oke. Terus kita kasih dummy response-nya itu si sample respon ini. Terus kita mau pastiin si path name-nya itu out lokal. Nah, terus kita bikin misalnya login data. Ini apa aja lah. Bikin login request. Nah, yang bakal dibalikin dari tes kita itu apa? Dimasukin ke dalam actual API. Nah, fetcher-nya ini kita kasih si fetcher ini. Terus fetch login request. API client ya, client. Terus kita assert equal JWT equal to expected. Missing argument request dari request ini. Async calling function that does not support concurrency. Oh, ini harus async juga. Oke. Sebelum gue jalanin tesnya, gue ini tunjukin dulu. Misalnya. Kita aktifin coverage-nya ya. Biar kita tahu code coverage-nya udah berapa persen. Kita coba run ini, tesnya. Build succeeded. Ini gue sebel deh, di Xcode yang baru nggak ada notifikasi gitu, sukses tesnya atau enggak. Kalau dulu kan ada yang kayak
di overlay-nya itu test succeeded atau test error. Ada mau test build coverage. Tadi yang kita tes itu apa? Login request ya. Jadi login request-nya kita udah tes 100%. Semuanya dapat. Nah ini guna tesnya ini apa sih misalnya? Kan kita expected path name-nya itu out lokal karena ini sesuai dengan apa yang ada di Swagger-nya server kita kan ya. Jadi kalau misalnya nih ke depannya ada yang ganti gitu, jadi out lokal, ini mestinya jadi error. Tuh, path name invalid itu, expected-nya out lokal tapi dapatnya out lokal. Jadi nggak mungkin kita kurangin ya ke error-error gara kesalahan kayak typo kayak gitu. Jadi si path name-nya itu benar-benar terikat sama si request-nya, jadi nggak boleh salah gitu. Terus misalnya nanti ada yang developer baru ganti jadi get gitu. Ini juga bisa kita tes sebenarnya. Kita tinggal tambahin. Ini kan ada expected path name, expected error, misalnya expected method gitu ya. HTTP ini perlu Alamo Fire. Terus di sini kalau ada method, expected method, terus kalau request method nggak sama dengan expected, kita throw juga error. Method invalid ini ya. Expected method dapatnya request method. Paling udah apa nih? Ini aja. Coba run lagi. Failed. Apa nih failed-nya? Oke, will succeed. Nah, kita coba login request-nya misalnya ini kan get ya. Tapi kan kita pengennya pasti selalu post. Error dia. Jadi si login request ini benar-benar terproteksi gitu ya, kayak terlindungi dari kesalahan-kesalahan yang nggak kita harapkan. Gitu. Apalagi ya? Sebenarnya masih banyak lagi, tapi waktunya udah nggak cukup. Ini kita misalnya tadi kan ada pertanyaan tentang upload gitu ya. Ini kita bisa tambahin fungsi upload baru gitu. Upload itu kan butuh multi-part data dan lain-lain. Nanti gua share aja deh code-nya, biar ada baca sendiri. Nah, jadi kita tuh bikin API client-nya tuh nggak terikat dengan Alamo Fire gitu. Jadi kita benar-benar bikin abstraksi yang cuma butuh fetch dan butuh request-nya apa, dan kita tahu pasti balikannya apa gitu. Nanti kalau misalnya mau diganti Alamo Fire, tinggal ganti aja nih fetch capable-nya kita ganti. Kita bikin misalnya apa ya, URL session fetcher gitu. Bisa juga. Tuh, ada pertanyaan nggak?
Nggak ada. Jadi kalau lihat di coverage-nya, tadi yang login request kita udah dapat semua. Kalian pada pakai code coverage nggak? Ini code coverage sebenarnya langsung kelihatan juga sih di sini. Jadi ini udah ada 2. Gitu. Maksudnya ini udah ini udah dimasuk ke 2 tes. Ini kalau post request ini masih 0 deh, karena kita belum ngetes apapun kan. Ini yang kemarin gue bikin sih contekannya. Jadi ada post, ada usernya, ada untuk yang upload, out data. Ini semuanya testable, udah di tested. Di post request, upload request, login request, semuanya ketes semua. Auth token disimpan di mana? Auth token itu jadi kalau yang benarnya kan mestinya disimpan di keychain ya. Jadi kalau yang gue bikin sih ini mana ya, API itu gue bikin protokol baru namanya Auth Provider. Jadi Auth Provider itu kita bisa dapetin akses tokennya, terus bisa ngesetnya, misalnya habis login kan kita dapat JWT-nya itu ngeset. Dan mungkin nanti ke depannya ada untuk refresh token, tapi ini nggak perlu sih sekarang. Jadi protokol Auth Provider ini terus gue bikin konkretnya itu akses token provider. Ini sebenarnya cuma disimpan di memori doang sih sekarang. Tapi kan ke depannya mah mestinya akses token ini kan gue bikin async function ya. Jadi maksudnya misalnya pas baru start gitu, app-nya baru start, mungkin ini di sini ada code untuk mengambil akses token dari keychain gitu ya. Terus ini juga akses token, set akses token mungkin kalau pas dapat langsung di save ke keychain gitu ya. Jadi pakai async await jadi supaya lebih simpel aja sih. Terus kalau udah masuk ke sini di API-nya tadi, API client, gue ada variable access token provider juga. Nah, access token provider ini tipenya Auth Provider dan by default gue pakai yang tadi access token provider. Terus gue cek gitu kalau ada access token itu gue masukin ke headernya authorization terus bearer apa something gitu. Ya, jadi itu jawabannya disimpan di keychain, harus di keychain ya, jangan ditaruh di user default. Soalnya user default itu kan nggak secure, itu bisa dilihat sama siapapun. Kalau ada yang bisa ngoprek app-nya, kayak kalau jailbreak iPhone kan itu pada bisa ngeliat file system, nah itu bisa langsung kelihatan. Makanya tokennya harus disimpan di keychain. Jadi untuk upload itu kita tetap pakai fungsi yang sama gitu, fetch doang gitu. Tapi requestnya yang beda kan. Kalau misalnya upload request itu part name-nya harus ke upload, terus ada multi-part data, response itu array of uploaded itu cuma ada ID, ada URL, ada name, terus ada width, size, height, dan lain-lain kalau image gitu. Jadi bedanya request yang untuk upload sama request yang untuk biasa cuma ada ini aja multi-part datanya. Multi-part data itu ini gue bikin data, name, file name, sama MIME type-nya. Jadi makanya itu misalnya ini ya, gue pengen upload image gitu ya. Image-nya ini dari sini udah ada image file,
tinggal ambil URL-nya, ambil bikin datanya, terus bikin multipart datanya. Nah, dikirimnya ya seperti biasa tadi API client fetch doang gitu. Terus pakai upload request. Ini gue suka banget deh async await ini. Jadi code-nya jadi benar-benar simple. Nggak perlu completion, nggak perlu combine yang erase to any publisher dan lain itu suka bikin pusing. Gitu. Itu aja sih yang mau gue share. Nah, ini gue code-nya gue share aja. Monitor progress upload-nya. Gue belum bikin sih ya. Tapi kalau di Alamo Fire itu kan emang ada ya untuk monitor progress upload. Mana ya? Ini bukan sih. Ada upload progress-nya. Kalau gue sih bakal update ininya kali ya, API client-nya ini. Gimana ya enaknya progress itu? Upload progress. Oh. Belum kepikiran sekarang. Iya, async await itu emang sekarang masih perlu iOS 15 sih. Jadi ya kalau masih butuh untuk support yang iOS lama ya jangan pakai async await. Walaupun kemarin ada yang share kan ya, katanya bakal Apple lagi bikin supaya async await-nya support ke backward compatible gitu. Jadi untuk iOS yang lama. Tapi nggak tahu tuh proposalnya gimana, udah jalan atau enggak. Jadi kalau mau misalnya pakai completion ya, berarti di sini nggak pakai async throw, mungkin di sini tambah gitu completion block something gitu. Jadi si protokol fetch capable-nya diubah aja gitu. Kalau kalian biasanya gimana nih? Bikin API client-nya kayak gimana? Ada yang bisa cerita nggak dikit? Kalau generic itu pada pakai nggak? Di app kalian? Buat base response. Kalau base response biasanya ini ya, Iwan. Berarti lu pakai ini ya, pakai class ya, nggak pakai struct ya? Pakai struct. Pakai struct. Misalkan sama ya data message sama apa gitu R3 tuh. Iya, status, message, data, error biasanya kan ya. Biasanya kan kalau pakai itu langsung di di force type-nya gitu sih kalau aku ya. Ya dan itu emang bahaya sih. Iya. Ya gue sebenarnya approach kayak gini jadi ini aja sih, jadi kelihatan gitu kalau post request, oh ini responsnya bakal post dan butuh part name-nya kayak gini gitu.
Lihat auto makainya dong, itunya di content view-nya kayak apa? Ini ya. Jadi yang pertama yang task tadi untuk login. Terus ini gue save ke memori si JWT-nya. Untuk pause-nya tinggal ambil pause. Jadi si task ini tuh mirip sama persis kayak on a peer ya berarti. Betul. Iya. Tapi tes ini jadi khusus dia bisa di dalamnya itu kita bisa pakai ini async function gitu. Itu baru ya? Kalau baru ini iOS 15 ini. Baru lihat soalnya. Kalau misalnya apa ya? Service yang nggak cuma post doang, groupingnya gimana bang? Kalau misalnya ada beberapa service gitu kan, nggak cuma post request, tapi dalam satu halaman gitu. Misalnya ngeload apa ya, post, ngeload apa lagi, blog dan lain-lain gitu. Ya berarti lu mesti bikin multiple request kan? Multiple di bawahnya langsung gitu ya? Iya. Jadi Dia kayak bisa gini ini kan digabungin sorry. Dia bisa digabungin sama dispatch group gitu gak sih? dispatch group bisa kalau nggak salah, gue belum nyobain sih. Jadi ini misalnya ini kan kalau async await itu misalnya dari sampai code-nya itu jalanin dari atas kan ya. Dari bawah ini dia nunggu di sini. Bukan nunggu sih. Jadi API fetch itu dia nunggu tapi si app-nya itu bisa ngerjain yang lain gitu. Sampai ini ada datanya baru dia melanjutin ke sini kan. Jadi tapi selama nunggu ini app-nya tuh nggak ngehang gitu. Jadi kita tuh nggak perlu mikir dalam bentuk thread lagi gitu. Jadi pokoknya ini gue nunggu data, nah terus sistemnya terserah dia mau ngapain terserah. Jadi pas nunggu data ini sebenarnya kita bisa ngeklik button atau scroll atau apa-apapun gitu. Nah pas sudah nyampe sini dia lanjutin lagi gitu. Kalau udah dapat datanya dia lanjutin. Nah di sini dia nunggu lagi kan ya. Nah di async await itu ada satu lagi supaya kita nggak mau nunggu gitu. Misalnya kita pengen nge-fetch multiple resource at the same time gitu ya. Misalnya gue pengen, ini gue nggak ada yang lain sih ya, cuma ada post. Tapi misalnya kalau gue ada dua gitu ya, misalnya gue main 2 kali gitu at the same time. Ini ada yang namanya async let. Nah di sini kita nggak perlu try await gitu. Async let misalnya post 2. Ini oke. Nah di sini jadi dia pas masuk ke sini dia jalan, di sini juga jalan gitu. Jadi nggak perlu nunggu yang ini, nggak perlu ditungguin dulu gitu. Nah nungguinnya kapan? Nungguinnya pas kita dapat datanya gitu. Misalnya di sini kita await post sama post 2 gitu. Jadi kalau di JavaScript itu promise.all gitu. Nah, jadi si post yang pertama ini sama post request yang kedua ini dia kayak paralel gitu jadinya. Jadi kalau di async await ini nggak perlu mikirin dalam bentuk thread. Jadi pokoknya ini ada task, lo kerjain. Nah terus yang lain bisa ngapain gitu. Nah terus kayak contohnya untuk ngupload tadi ini gue bikin kayak ada button gitu ya. Upload cover pas diklik, ya ini tinggal manggil si upload covernya aja. Ini semua. Kalau udah beres nanti dia baru balik ke sini lagi.
Kan mungkin kapan-kapan kita ngobrolin ini ya, asing Kuwait ini. Walaupun mungkin pada belum bisa pakai sih. Soalnya kan butuh iOS 15. Masih lama. Tapi lumayan lah. Maksudnya buat tahu dulu dari sekarang gitu. Ada pertanyaan lagi? Sip. Promosornya keren sih tadi. Maksudnya yang kayak tadi tuh asing let baru tahu. Simple banget jadinya. Iya. Ya cuma itulah. Cuma bisa iOS 15 sayangnya. Rehan, next week ya? Ayo dong, share. Aku bisa apa? Belum ini bang, belum tahu. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Thank you udah pada hadir. Semoga nggak bikin pusing dan semoga berguna tadi sharingnya.